Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan kimia, khususnya bahan kimia pewangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Andis Fernanda dengan NIM 230244036, kelas Biologi E 2020, Universitas Negeri Surabaya. Saya akan memenuhi tugas dari dosen kimia saya, yaitu Pak Sami SSI MSI, dengan judul Perkenalan dekat dengan bahan kimia pewangi. Selanjutnya, apa sih pewangi itu? Pewangi merupakan bahan kimia yang biasanya terdapat dalam parfum, pengharum ruangan, pengharum lantai, pengharum pakaian, dan pengharum toilet. Kebanyakan pewangi menggunakan zat-zat kimia. Bahan pewangi sering ditambahkan dalam kosmetik, sabun, deterjen, sampo, pengharum ruangan, dan sebagainya. Sementara pemakaian produk apapun yang merupakan zat-zat kimia, bila berlebihan atau berkontak langsung dengan sistem pernapasan, akan menimbulkan gangguan pada fungsi sistem saraf. Bahan pewangi organik dapat dengan mudah terserap melalui kulit dan menyebabkan efek pada kulit seperti iritasi dan dermatitis. Meskipun komponennya berbeda, kimia aktif yang dikandung tiap pewangi berbeda-beda. Selanjutnya ada contoh bahan kimia pewangi. Ada pedichlorobenzen, ada aerosol propelan, ada butana, ada propana, ada amonia, fenol, formaldehid, bensil asetat, bensil alkohol, etanol, limonen, linalol, dan lain-lain. Dan masih banyak ya. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan atau pengantar video ini. Yang pertama, di sini saya hanya memilih menjelaskan 3 jenis bahan pewangi saja, yaitu formaldehid, limonen, dan bensil asetat. Permasalahan pertama, bagaimana rumus strukturnya? Yang kedua, apa manfaat dari ketiga bahan selain sebagai bahan pewangi? Yang ketiga, dari ketiga bahan, jika digunakan untuk keperluan yang salah, apakah berbahaya atau bisa menimbulkan efek samping, atau bisa sebutkan penyalahgunaannya. Selanjutnya ada rumus struktur. Rumus struktur untuk formaldehid yaitu CH2O, limonen itu CH10H16, sedangkan bensil asetat C6H5CH2OCOCH3. Selanjutnya ada formaldehid. Apa sih formaldehid itu? Senyawa kimia formaldehid biasa disebut metanal atau formalin. Jadi yang formalin itu nama lain dari formaldehid ya, merupakan aldehida dengan rumus kimia H2CO atau CH2O yang berbentuk gas atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehid atau trioksan. Formaldehid awalnya disintesis oleh kimiawan Rusia yang bernama Alexander Butlerov tahun 1859, tapi diidentifikasi oleh Hoffman tahun 1867. Pada umumnya, formaldehid terbentuk akibat reaksi oksidasi katalitik pada metanol. Oleh sebab itu, formaldehid bisa dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon dan terkandung dalam asap pada kebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Formaldehid
dalam kadar kecil sekali juga dihasilkan sebagai metabolit kebanyakan organisme termasuk manusia. Selanjutnya ada manfaat formaldehid, yaitu pengawet mayat, membasmi lalat, bahan pembuatan sutra sintetis, zat pewarna, cermin kaca, pengeras lapisan gelatin, bahan pembuatan pupuk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada penyalahgunaan formaldehid. Formaldehid atau formalin jika tertelan mulut, tenggorokan, dan perut akan terasa terbakar, sakit ketika menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi pendarahan dan sakit perut yang hebat. Tidak hanya jangka pendek, penggunaan formalin dalam jangka panjang juga dapat membahayakan. Apabila terhirup, zat itu dapat menyebabkan kemandulan pada perempuan. Sangat berbahaya ya. Ini termasuk zat kimia yang lumayan berbahaya jika dikonsumsinya itu salah atau berlebih. Dalam tubuh manusia, formaldehid dikonversi menjadi asam format yang meningkatkan keasaman darah, tarikan nafas menjadi pendek dan sering hipotermia, juga koma atau sampai kepada kematian. Selanjutnya ada limonen. Limonen adalah bahan kimia yang ditemukan pada kulit buah jeruk seperti lemon, jeruk nipis, dan jeruk. Ini terutama terkonsentrasi pada kulit jeruk yang terdiri dari sekitar 97% minyak esensial kulit ini. Ini sering disebut sebagai delimonen, yang merupakan bentuk kimia utamanya. Limonen termasuk dalam kelompok senyawa yang dikenal sebagai terpen, yang aromanya kuat melindungi aroma dengan menghalangi predator. Limonen adalah salah satu terpen paling umum yang ditemukan di alam dan mungkin menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Selanjutnya ada manfaat limonen. Limonen adalah aditif populer dalam makanan kosmetik, produk pembersih, dan pengusir serangga alami. Misalnya digunakan dalam makanan seperti soda, makanan penutup, dan permen untuk memberi rasa lemon. Dan itu bisa dibaca ya. Limonen diekstraksi melalui hydrodistillation, suatu proses di mana kulit buah direndam dalam air dan dipanaskan sehingga molekul volatil dilepaskan melalui stem, dipadatkan, dan dipisahkan. Produk rumah tangga lain yang mengandung senyawa ini termasuk sabun, sampo, lotion, parfum, deterjen, dan penyegar udara. Terkait dengan beberapa manfaat kesehatan, limonen telah dipelajari untuk potensi anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker, dan sifat melawan penyakit jantung. Namun, sebagian besar penelitian telah dilakukan pada tabung reaksi atau pada hewan sehingga sulit untuk memahami sepenuhnya peran limonen dalam kesehatan manusia dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, penyalahgunaan limonen. Ada yang memanfaatkan limonen sebagai bahan makanan atau dikonsumsi, maaf ya itu salah, agak typo. Itu dikonsumsi. Ini mempunyai efek samping tersendiri. Limonen akan berbahaya jika dikonsumsi terlalu berlebih. Menurut studi yang dikatakan atau yang dilakukan Profesor Alastair Lewis dari National Center for Atmospheric Science di University of York, kontak antara zat pewangi dengan udara yang tidak memiliki ventilasi baik dapat memicu gangguan kesehatan. Ketika bertemu dengan ozon, zat ini atau zat limonen akan berubah menjadi senyawa formaldehid yang bersifat karsinogenik, ujar profesor tersebut.
terakhir ada bensil asetat. Apa sih bensil asetat? Bensil asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C9H10O2. Ia merupakan ester yang dihasilkan dari kondensasi bensil alkohol dan asam asetat. Bensil asetat ditemukan secara alami di kebanyakan bunga. Ia merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Ia memiliki aroma yang wangi seperti bunga melati. Oleh karenanya, ia digunakan secara meluas pada produk-produk parfum dan kosmetik. Selanjutnya ada manfaat bensil asetat. Bensil asetat ditemukan secara alami di kebanyakan bunga. Ia merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan ia memiliki aroma yang wangi seperti bunga melati. Oleh karena itu digunakan secara meluas pada produk-produk parfum dan kosmetik. Saya ini sekarang sudah selesai penjelasan dari saya. Cukup sekian. Saya akhiri. Bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.